Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Nah, yang pertama, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Lalu bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat sama dengan BX plus C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan ABC adalah anggota bilangan nyata. Lalu lanjut. Nah, ini ada beberapa bentuk khusus dalam persamaan kuadrat, yaitu yang pertama kita jelaskan yaitu A sama dengan 1. A sama dengan 1 maksudnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini dinamakan persamaan kuadrat biasa. Lalu B sama dengan 0. Nah, B sama dengan 0 ini samanya yaitu X kuadrat plus C plus 0. Nah, ini dinamakan kuadrat murni. Lalu C sama dengan 0. Ini samanya yaitu X kuadrat plus BX sama dengan 0. Ini dinamakan persamaan kuadrat tidak lengkap. Nah, adapun contohnya yaitu negatif X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Ini dalam artian persamaan kuadrat biasa. Lalu persamaan kuadrat murni yaitu X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat contohnya. Lalu persamaan kuadrat tidak lengkap yaitu ini contoh X kuadrat plus 9 sama dengan 0. Lalu nah, yang kedua, bentuk-bentuk akar persamaan kuadrat. Nilai yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan X1 dan X2. Akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan beberapa cara, yaitu yang pertama. Nah, kita cari dulu yang pertama yaitu faktorisasi. Dalam faktorisasi itu seperti ini contohnya. Kita langsung saja masuk ke contoh. Dalam bentuknya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini uraiannya seperti ini. Ini uraiannya. Langsung kita masuk ke contoh, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, lalu kita gambarkan seperti ini. Sehingga menjadi X plus 3 dalam kurung X plus 3 dikali dalam kurung X plus 2. Nah, setelah ini kita dapat mengetahui bahwa X1-nya itu adalah X plus 3 sama dengan 0 yang sehingga menjadi X1 yaitu negatif 3. Lalu X2-nya yaitu X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga X2 sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena angka 2 ini pindah ke 0 atau pindah ruas kalau bisa disebutnya itu. Lalu kita menjelaskan tentang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dalam melengkapkan kuadrat sempurna itu bentuknya itu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dijabarkan dalam bentuk ini. Ini untuk kuadrat sempurna ya. Nah, langsung kita masuk ke contohnya nih, dan ini contohnya. Contoh yang pertama yaitu A kuadrat ditambah 12X ditambah 7 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, maksudnya ini kita itu disuruh untuk melengkapi kuadrat sempurna. Bagaimana caranya melengkapi kuadrat sempurna? Yang pertama yaitu
X kuadrat tambah 12X sama dengan ditambah 7 sama dengan 0. Lalu 7-nya pindah ruas sehingga menjadi X kuadrat plus 12X sama dengan negatif 7 karena di sini positif, kalau pindah sini menjadi negatif. Lalu langkah berikutnya X kuadrat ditambah 12X ditambah B-2. Nah, B-2 ini udah ketentuan ya. B per 2 maksudnya, maaf salah. B per 2. B per 2 kuadrat sama dengan negatif 7 plus B per 2. Nah, sehingga menjadi X kuadrat ditambah 12X. B-nya berapa? B-nya dilihat dari sini. Ini A, ini B, dan ini C. Oke. Lihat B-nya berapa? B-nya 12. Nah, kita substitusikan 12 ke sini. Sehingga 12 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 7 negatif 7 ditambah 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 ini dapat dari mana? Maaf, ini harusnya ini. 6 pangkat 2 itu 12 per 2 dari ini. Oke. Nah, lanjut. X kuadrat plus 2. Nah, ini sama dengan ini nih. Kita berarti kan udah memenuhi ini nih. Seperti yang pada rumusnya ini. X kuadrat ditambah 2 X-nya 6 ini, dan X kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 29. Nah, lalu kita ambil ini dan ininya saja. Oke. Sehingga X negatif 6 kuadrat sama dengan 29. Nah, dari sini lalu diakarkan. Dari sini lalu diakarkan. Sehingga menjadi X negatif 6 kuadrat sama dengan, maaf ini nggak ada kuadratnya ya. Harusnya ini nggak ada kuadratnya. Salah. X negatif 6 sama dengan plus minus akar 29. Nah, sehingga menjadi, yang pertama kita mencari untuk yang plusnya dulu ya. Ini untuk plusnya. Nah, untuk plusnya yaitu nih, X negatif 6 sama dengan plus akar 29. Sehingga X sama dengan 6 plus akar 29. Kalau misalnya 29 ini bisa diakarkan, boleh diakarkan. Boleh diakarkan. Ya. Nah, lalu kita mencari yang negatifnya. Untuk negatif. Untuk negatifnya yaitu X negatif 6 sama dengan negatif akar 29. Lalu didapatkan hasil yaitu ini. X sama dengan 6 negatif akar 29. Lalu kita langsung ke contoh 2. Soalnya melengkapkan kontur sempurna ini agak sedikit rumit ya. Makanya saya bisa kasih contoh yang enggak banyak. Lalu contoh 2. Contoh 2 kita mempunyai yaitu 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, lalu yang pertama kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Supaya x-nya ini menjadi 1. Oke, kita bagi 3 dulu. Semuanya kita bagi 3. Terus menghasilkan yaitu x kuadrat kurang 5 per 3x kurang 2 per 3 sama dengan 0. Nah, lalu seperti yang tadi kita pindah ruas yaitu menjadi x kuadrat kurang 5 per 3x sama dengan 2 per 3. Nah, seperti yang masih sama caranya seperti yang tadi. X kuadrat dikurang 5 per 3x ditambah 5 per 6. Tahu 5 per 6 dari mana? 5 per 6 itu dapat dari 5 dibagi 3
dibagi lagi 2 sehingga menghasilkan 5/6. Oke. Nah, 5/6. Jangan lupa pangkatnya, jangan lupa ya. Jangan lupa 2. Sama dengan 2/3 ditambah 5/6 kuadrat. Lalu X kuadrat dikurang 5/6 kuadrat sama dengan 2/3 ditambah 25/36. Nah, 25/36 ini dapat dari 5 dikuadratkan dulu, terus 6 dikuadratkan dulu. Nah, lalu kembalikan hasil X dikurang 5/6 kuadrat sama dengan 49/36. Nah, sampai sini lalu diakarkan. Yang diakarkan ininya. Ininya yang diakarkan, oke. Nah, sehingga melakukan hasil X kuadrat kurang 5/6 kuadrat sama dengan plus minus akar 49/36. Nah, lalu ini lalu X min 5/f negatif 5/6 sama dengan kita mencari dulu seperti biasa yang tadi, kita mencari dulu yang plus dulu tuh. Nah, ya kalau ini kita akarkan terlebih dahulu. Misal 49 itu 49 itu akarnya berapa? 7 kali 7 kan sama dengan 49. Lalu yang 36 berapa akarnya? 6 kali 6 sama dengan 36. Oke. Gitu. Kita mencari dulu lah. Lanjut kita langsung cari yang plus dulu. Nah, kita mencari yang plus dulu sehingga dihasilkan X dikurang 5/6 sama dengan plus, ini positif ya, positif 7/6 atau plus 7/6. Yang menghasilkan X 7/6 ditambah 5/6 yang menghasilkan 7 tambah 6 11, 6 tetap 6. Oke. Lalu kita di sini kita mencari yang positif, yang negatif. Nah, kalau yang negatif ini tetap sama seperti yang contoh sebelumnya tadi tuh. 5/6 sama dengan negatif 7/6. X sama dengan 7/6 ditambah 5/6. Nah, berapa tuh? 7/6 tambah 5/6. Menghasilkan 2/6. Negatif 2/6. Nah, negatif 2/6 kan masih bisa diperkecil tuh menjadi ini. Negatif 1/3. Gitu. Lanjut, kita langsung ke contoh soal 3 yaitu. Nah, di contoh soal 3 ini kita mempunyai persamaan yaitu 2A pangkat 2 dikurang 3A sama dengan 9. Nah, 2A masih sama ya, seperti yang tadi ya. Untuk menghilangkan 2-nya, kita dibagi 2, semuanya kita dibagi 2. Lalu A kuadrat seperti ini tetap sama, ini B. Dan ini. Nah, sampai di sini lalu diakarkan. Lalu diakarkan sampai sini, diakarkan 27/4. Lanjut. Saya rasa sampai sini sudah mengerti ya. Kita lanjut ke menggunakan rumus ABC. Nah, sebelum kita menggunakan rumus ABC, kita harus mengerti bagaimana sih cara mencari rumus ABC itu, bagaimana sih asal-usul dari rumus ABC itu bagaimana. Nah, rumus ABC itu, yang pertama kita mempunyai persamaan. Samanya ini. AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Nah, di mana ABC adalah himpunan dari R dan A tidak sama dengan 0. R ini maksudnya bilangan real ya.
dan A, maksudnya A tidak sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama, kita berhubung ini tidak sama dengan 0, kita boleh membaginya semua AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0, kita boleh langsung bagi dengan A. Nah, setelah kita bagi dengan A, ini adalah kita bagi dengan A, kita bagi dengan A, ini hasilnya X kuadrat ditambah B per A, X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, lalu cara yang kedua, kita pindahkan C per A ini ke sini, sehingga menghasilkan ini. Jangan lupa, kalau misalnya pindah, tanjannya positif menjadi negatif. Jadi X kuadrat ditambah B per A X sama dengan negatif C per A. Setelah itu lalu ditambahkan dengan kuadrat sempurnanya. Nah setelah kuadrat sempurnanya seperti ini. Ini kuadrat sempurnanya ini dikali dipangkatkan 2. Kan ini, menghasilkan ini. Ini ya, menghasilkan ini ya. Nah, menghasilkan X kuadrat dibagi A X ditambah B per 2A dalam kurung pangkat 2 sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A. Nah, jangan lupa kalau misalnya di sini dikasih kuadrat sempurna, sini juga harus dikasih kuadrat sempurna. Oke. Sehingga menghasilkan X plus dalam kurung X plus B per 2A kurung kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Dari mana B kuadrat dan 4A kuadrat ini? Dipangkatkan 2 dulu. Oke. Lalu nih ketemu nih. Berarti kan ketemu nih. Negatif 4AC ditambah B kuadrat per 4A2. Nah, setelah itu kita jangan lupakan ini. Ini kan masih nih. Lalu kita masukkan ke sini. Maaf, kita substitusikan ke sini. Jadi X plus B per 2A dalam kurung pangkat kuadrat sama dengan negatif AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, setelah itu untuk menghilangkan kuadratnya ini, yang sini, yang sebelah kiri sama dengan kita akarkan. Nah, setelah kuadratnya hilang, kan menjadi akar nih yang sebelah sini. Nah, lalu jadi ini X plus B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, lalu setelah itu kita pindah lagi nih yang B per 2A-nya nih. Kita pindah nih B per 2A. Jadi sama dengan B per ini kan positif. Kalau pindah berarti menjadi negatif. Jadi menjadi negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Sehingga ditemukanlah rumus ABC ini. Kenapa ditemukan rumus ABC? Karena hurufnya A, B, dan C. A, B, dan C. Gitu. Nah, lanjut. Nah, nilai B kuadrat negatif 4AC disebut diskriminan. Nah, nih, jangan lupakan. Nilai 4B kuadrat per 4AC disebut diskriminan. Nah, diskriminan dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan ditulis dengan huruf D. Nah, D itu apa tuh D? D itu diskriminan tadi.
Maka di maka rumus itu tuh nih, ini namanya rumus diskriminannya B kuadrat min 4AC. Nah, habis itu langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini. Nah, yang pertama, akar persamaan diketahui nih, 4x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui dulu nih. A-nya kan 4, ini A, ini B, ini C. Nah, tinggal disubstitusikan ke rumus ABC tadi. Negatif 5 minus akar 5 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 1 dibagi 2 kali 4. 4 dari mana? 4 karena A-nya itu 4. Nah, lalu kita hitung negatif 5 plus minus akar 25 dikurang 16 per 8 dibagi 8, dibagi 8. Nah, habis itu kita mencari untuk yang nih, maaf, kita habis itu kita mengerjakan ini dulu. Kita mengerjakan dulu hasilnya ini. X 1 dan 2 sama dengan negatif 5 plus minus 3 dibagi 8. Nah, yang pertama kita mencari positifnya atau X1. X1 itu boleh. X1 itu positif. X1. Nah, X1-nya yaitu negatif 5 kurang negatif 3 dibagi 8. Nah, ini untuk mencari yang nilai X1. Negatif 5 dikurang 8. Dari mana kok negatif? Dari ini. Plus minus. Nah, kalau misalnya plus minus, ya seperti ini, kita harus mencari 2 kali. Yaitu yang pertama itu yang positif. Yang pertama itu yang positif. Yang kedua itu kita mencari yang negatif. Atau boleh dibalik juga boleh. Nah, yang X2-nya kita mencari nih. Sekarang kita mencari yang negatif nih sekarang nih. Yang negatif yaitu negatif 5 ditambah 3 dibagi 8 sama dengan negatif 1/4. Dari mana negatif 1/4? Karena negatif 5 ditambah 3 kan 2, lalu dibagi 8. Dapatkan 28, diperkecil menjadi 1/4. Jangan lupa, 2-nya ini negatif. Negatif 1/4. Begitu. Nah, kita lanjut ke jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misal akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Rumus penyelesaiannya. Nah, penyelesaian ini. Ini kan diskriminan nih. Sebenarnya rumus ini sama seperti yang rumus ABC tadi, tapi ini lebih persingkat, yaitu X1 sama dengan negatif B ditambah akar D dibagi 2A. Ini kalau misalnya mencari X1. Mencari X2-nya yaitu kita sama dengan negatif B dikurang akar D dan dibagi 2A. Nah, maka jumlah akar-akar tersebut adalah X1 tambah X2. X1 tambah X2 sama dengan B per A. Seperti pada rumus yang pertama tadi itu. Sedangkan hasil akar-akar tersebut adalah X1, X2 nih. X1, X2 berarti negatif B kuadrat dikurang dalam kurung akar D kuadrat. Kemudian B kuadrat dikurang B kuadrat plus 4AC per 4A2. Sehingga menghasilkan C per A. Ini kan hilang. Kan? Ini hilang. A-nya masih ada satu nih, A.
karena A-nya kuadrat, berarti A-nya kan jadi 1, berarti tinggal C per A. Itu selisih akar. Selisih, untuk kita mencari selisih akar-akar tersebut adalah X1 dikurang X2. Itu dengan rumusnya 2 akar diskriminan per 2A. Sehingga X1 dikurang X2 sama dengan akar D, atau yang tadi, D masih ingat nggak? D itu D kuadrat dikurang 4AC. C dibagi 2. Dibagi A. Atau D sama dengan ini. Nah, D-nya. Oh, D-nya ini nih. Maaf, ini salah. Maaf ya, ini salah ya. Saya kira sama. Maaf. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini terdapat persamaan kuadrat, yaitu 2x kuadrat plus 4x ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai x1 kuadrat dan x2 kuadrat tanpa mencari x1 dan x2. Nah, langkah pertama yang kita harus cari itu yaitu 2x kuadrat ditambah 4x tambah 6 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? B-nya 4. C-nya berapa? C-nya 6. Nah, berarti kalau misalnya X1 ditambah X2 berarti 4 negatif 4 dibagi 2. Nah, kita lihat lagi rumusnya yang X1 plus X2 tadi. X1 plus X2. Nah, ini nih negatif B per A kan? Negatif 2 nih, B per A berarti dihasilkan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Nah, kita langsung mencari lagi X1 dikali X2. Nah, kita lihat yang X1 kali X2 tuh X1 kali X2 nih. X1 kali X2 kan yang hasilkan ini nih. C per A. Jadi kita langsung substitusikan rumusnya, berarti C dibagi A-nya berapa? 2. Jadi 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Gitu. Lalu langsung masuk ke rumusnya, yaitu langsung masuk ke rumus ini. Rumus X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan semua ditambah 2X1 dikali X2. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadratnya berapa? 2. Nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya ini. Jadi kita substitusikan, kita masukkan di sini. Negatif 2 pangkat 2 kurang 2 kali 3. 2 kali 3 berapa nih? Karena ini 2 kan, 2. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6, berarti 4 dikurang 0 sama dengan negatif 2. Maaf, ini inilah. Kalau misalnya dikuadratkan berarti ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Negatif ketemu negatif kan menjadi positif. Misal min 2 dikali min 2, negatif 2 dikali negatif 2 yaitu positif 4. Nah, sekarang kita yang D yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu yang persamaan yaitu mempunyai persamaan yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X dan X1 dan X2, di mana X12 sama dengan negatif B plus minus akar D bagi 2. D-nya apa? D-nya tadi itu diskriminan. Kalau D-nya itu diskriminan. D-nya tadi itu diskriminan. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan diskriminan ya adalah nih, yang pertama, jika D lebih dari 0, maka terdapat 2 akar real yang tidak sama.
atau X1 tidak sama dengan X2. Tuh. Lalu D sama dengan 0, maka akar-akarnya kembar atau sama dan real. Dalam kurung ini harusnya sama dengan ya. Maaf, ini salah. Ini harusnya sama dengan X1 sama dengan X2. Jika D kurang dari 0, maka kedua akar tidak mempunyai maka akar tidak real atau tidak mempunyai akar-akar yang real. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya nih. Nah, contoh soal pertama yaitu tentukan Q supaya persamaan X kuadrat plus QX ditambah A sama dengan 0 mempunyai akar nyata dan berlainan. Nah, penyelesaiannya gini, X kuadrat ditambah QX ditambah Q sama dengan 0. Mempunyai dua akar berlainan, mempunyai dua akar berlainan nih. Nih, mempunyai dua akar berlainan. Dua akar berlainan. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC seperti yang pada rumus diskriminan tadi toh. Kita substitusikan ke rumus diskriminan yang tadi itu. Jadi B-nya berapa? B-nya itu B-nya Q. Berarti kita tulis Q kuadrat dikurang A4 dikali A-nya berapa? A-nya itu 1. Tulis 1. O-nya 1. Lalu C-nya berapa? C-nya Q. Nah, menghasilkan Q kuadrat dikurang 4Q atau Q dalam kurung Q dikurang 4 dalam kurung lebih dari 0. Nah, nih. Q1 sama dengan 0. Nah, lalu Q dikurang 4 sama dengan 0. Q2 berarti Q2-nya 4. Maka Q kurang dari 0 atau Q lebih dari 0. Nah, yang kedua, tentukan nilai P akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang 2 plus P dalam kurung X ditambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar kembar. Nah, kalau misalnya ada akar-akar kembar tadi X kuadrat dikurang 2 plus P dalam kurung X ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akar kembarnya maka D sama dengan 0. Nah, lalu yang pertama kita substitusikan dengan rumus diskriminan. Nah, B-nya apa? Ini 4, ini A-nya, ini A-nya, dan ini 4 ditambah 4 ditambah 4P ditambah P kuadrat dikurang 16. P kuadrat ditambah 4P sama dengan 12 sama dengan 0. P tambah 0. P tambah dalam kurung P tambah 6. Dalam kurung lagi P kurang 6. Dan 0. Berarti P1 sama dengan negatif 6. P2 sama dengan negatif 2. Begitu. Lalu lanjut. Nah, ini untuk latihan soal. Ini untuk latihan soal di rumah. Oleh-oleh lah. Ini untuk oleh-oleh di rumah. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, nomor 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.